Minum dulu Pak, minum dulu Pak. Saya ambil contoh nih, Gung ya. Kita kan pernah merasa kecil juga. Benar Pak. Tapi waktu itu saya alhamdulillah orang tua saya Rosman Johan dan Ibu Norma itu betul-betul memberikan pendidikan yang secara langsung. Pendidikan itu adalah contoh. Oke. Orang tua kami dulu, ini cerita apa Cerita, adanya. iya benar Pak. Cerita apa adanya. Dia marah, iya. Oke. Tetapi hanya sampai kami berumur 13 tahun. Oke, marah sampai umur 13 ya, 13 tahun. Oke. 13 tahun sedikit-sedikit dia kurangi untuk marah. Apa yang terjadi di tahun ke-5 TK lah, TK sampai SMP ya. Kalau pulang maghrib, rumah dikunci. Oke. Dia sholat, kita tunggu di luar. Oke. Dia selesai sholat, selesai ngaji. Dulu kan belum ada masjid. Ya, masih di rumah Pak. Masih di rumah. rumah. Selesai sholat, selesai ngaji, baru dia buka pintu Oke. dengan ikat pinggang atau rotan. Ah, Yang paling tua berarti yang memimpin. oke. Dapat double. Siap. Itu satu kita. Siap. Yang kedua, Boleh. ditutup dulu. Tutup dulu. Ya, tutup. Ya. Yang kedua, ketika selesai sholat maghrib, semua harus di meja makan bersama-sama. Oke. Makan sama-sama. Habis itu yang nyuci piring ditugaskan sesuai dengan gilirannya. Oh, ada jadwal ya Pak? Nyuci piring, nimba air pakai nih. Oh, lagi di sumur Pak? Lagi di sumur. Nimba air, nyuci piring di luar. Siap. Gelap-gelap pakai kayu, Oke. pakai lampu, ya. Nyuci piring. Yang nyuci piring lah. Yang tidak nyuci piring ngomong Oke. tanpa diperintah. Karena ini suatu kebiasaan. Oke. Kita ngomong. Nanti ayah nanya gimana sekolah. Atau ayah yang menceritakan ada kejadian apa pada Oke. ini dilakukan setiap hari sampai waktu Isya. Isya berjamaah, kadang-kadang berjamaah, kadang-kadang tidak berjamaah. Oke. Tetapi didorong untuk berjamaah. Siap Pak. Selesai Isya, kanak main-main. Oke. Tapi main di sekitar rumah. Ah, Jam 10 atau jam 9 pulang. pulang. Siap. Selesai. Besok berangkat sekolah seperti biasa. Oke. Saya mau ambil kebanyakan orang tua sekarang. Satu saja. Ah. Anak tidak pulang maghrib becari tak? Nggak becari zaman sekarang Pak. Tapi ayam milang. Oh, becari Pak. Kayak Tupperware hilang becari. Lu dicari tuh. Yang simpel, Ah. yang simpel betul. Jadi rupanya apa yang dilakukan oleh ayah saya dulu, teorinya ada sekarang. Siapa? Ayah saya tidak tahu dulu teorinya, tapi dia belajar mungkin dari agama. Ya, sekarang ini coba bayangkan kita dalam teori itu kita orang tua harus memeluk anak 8 kali sehari minimal sehari. Siap. Face to face berbicara dengan anak 3 jam sehari. Oke. Untuk ini saja kira-kira orang tua Kayaknya di zaman sekarang tidak ada Pak. Apalagi untuk makan bersama itu kayaknya udah jarang ada. nah sekarang ada nggak aturan? Kalau saya di keluarga saya buat aturan. Siapa? Di meja makan tidak ada ini. Oke. Siap. Jadi kita sekarang lucu-lucuan ketika ngelihat orang yang menganggap family time-nya besar, tetapi kualitasnya nggak ada. Oke, siap. Kenapa ini? Akan sibuk dengan handphone masing-masing dia. Siap. Untuk apa makan di meja makan tetapi ada ini? Satu di sana, satu di sini. Iya. Yang jauh jadi dekat, yang dekat Dekat jadi jadi jauh. Nah, ini sebetulnya parenting nih. Iya, makanya. Siap. Bener Pak. Ini parenting. Iya. Nah, makna daripada parenting itu bagaimana komunikasi antara orang tua dan anak ini akan berdampak sangat besar kepada tumbuh kembang anak di Siap. masanya yang Akan datang. akan datang.
Jadi kalau misal Agung nanya, Pak, kira-kira generasi yang akan datang itu seperti apa? Kita belum tahu perkembangannya. Benar Pak. Benar. Jangan-jangan nanti Pak Mak kita tuh nih. Benar. Dan dengar lagi Pak Mao ya asli berapa ya? Makanya natural tadi saya sampaikan, jangan pernah kita hilang. Termasuk yang utama adalah agama. Siap. Itu yang paling penting. Yang saya takutkan ada satu hal nih, Go. Apa itu, Pak? Lah kita lah ngaji dari ini. Oh ya benar. Karena lah di aplikasi Pak, ngaji dari handphone. Sembayang perintahan nih. Bener kan? Bener. Zuhur asar nih yang merintah. Coba katanya. Bukan orang tua lagi. Kan ngaji nih. Benar. Iya. Memang ini simpel, efektif, efisien, tapi hati-hati. Nah, tuntunan inilah yang harus betul-betul kita sampaikan kepada generasi sekarang. Ini yang dikatakan setiap ciptaan itu adalah ciptaan Allah. Orang yang menciptakannya ini tergantung kadar imannya. Benar, Pak. Oke, tapi mungkin orang tua di luar sana bertanya, ada bapaknya kerja, ibunya kerja. Mungkin kita ambil contoh bapak ya. Bapak sibuk dengan pekerjaan bapak, ibu juga berkeliling gitu. Nah, dengan perkembangan zaman sekarang digital, juga informasi-informasi yang mudah diserap. Nah, bagaimana nih bapak untuk mengajarkan anak bapak gitu dengan perkembangan zaman yang susah untuk dikendalikan Pak sekarang? Saya suatu hal yang saya agak gagal sama anak-anak. Terlalu cepat mereka memiliki kamar sendiri. Oke. Nah, kalau mereka kamar sendiri ini kita agak sulit kontrol. Nah, tapi anak-anak saya, kami berkomunikasi dengan inilah, dengan handphone ya, video call dan ada grup keluarga. Saya rasa itu biasa. Iya. Cuma sekarang bagaimana kita berupaya dan berusaha agar waktu kita dengan keluarga itu bukan kuantitinya yang kita tuntut, tapi kualitinya. Oke. Jadi misalnya saya ngomong sama anak-anak, saya sering ketemu sama anak-anak, tapi misalnya kerja saya marah terus, iya. Macam mana? Anak-anak bakal takut mungkin sama Pak. Iya. Ya tahu. Ini pengalaman, ini pengalaman juga pribadi nih. Oke, pengalaman. Biasa saya ceritakan. Ini terjadi kepada anak saya. Saya pernah merasakan memarah anak saya yang terlalu berlebihan. Akhirnya dia nangis, dia menguncikan diri, dan saya sangat-sangat menyesal sekali sebagai orang tua melakukan itu. Dan sejak saat itu saya tidak lagi marah berlebihan kepada anak-anak saya. Siap. Dan saya merasa, lepas kontrol. Oke. Kita tidak bisa juga kita menyalahkan para orang tua karena beban orang tua mungkin terlalu banyak. Pada saat itu pun waktu itu saya terus terang lagi mumet. Lagi banyak kerjaan ya Pak ya. Siap. Jadi artinya sekarang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita membuat quality time kita terhadap keluarga, terhadap family itu lebih erat lagi ya. Oke. Ya. Nah, tugas saya sebagai kepala daerah terus membimbing para orang tua termasuk anak-anak sekolah bagaimana seharusnya mereka bersikap, karena ini penting. Siapa? Karena mereka lah nanti yang akan meneruskan bangsa ini daerah ini untuk menjadi lebih baik. Siapa? Dari generasi-generasi yang memang kualitasnya itu besar. Dan saya titip pesan kepada para orang tua, sedapat mungkin perbanyakkanlah waktu dengan keluarga, ya. Tetapi waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang berkualitas. Siap. Bukan karena lamanya, tapi kualitasnya. Ya. Siap. Dan jangan beralasan kita tidak mampu mendidik anak-anak kita karena biaya yang tinggi. Tidak. Jadi itu saya rasa terlalu dibuat-buat alasan seperti itu. Anda merokok 3 bungkus per hari mampu kok. Oh iya benar Pak. Tetapi masa membayar guru ngaji Tidak mampu. Padahal guru ngaji sebulan 50.000. Benar Pak. Mantap igak kau gini.
Harapan untuk anak muda di luar sana, boleh Pak sambil ngopi dulu Pak. Ngopi dulu Pak. Ya, Harapan untuk anak muda nih ya. Pak. Kepada anak-anak muda, saya sangat berharap kepada kalian semua. Yang pertama, camkan dari sekarang bahwa kita harus memiliki cita-cita untuk masa depan kita. Jadilah orang yang memberi manfaat kepada siapapun selama kalian bisa, dan tidak ada alasan kalian tidak ada waktu untuk itu, tidak melakukan itu. Sekecil apapun manfaat yang bisa kalian berikan, berikan. Jadilah kebiasaan-kebiasaan Anda adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif. Ketika keywordnya kalian dapat memberikan manfaat untuk orang lain, saya yakin dan percaya apapun kegiatan itu insya Allah berguna dan bermanfaat. Siap. Yang ketiga, jangan manja, karena kemanjaan itulah akan membuat Anda lemah dan tidak tertantang untuk melakukan sesuatu. Ketika Anda lemah, Anda akan dikalahkan oleh orang lain. Ketika Anda dikalahkan orang lain, kalau Anda tidak kuat, Anda akan frustasi. Ketika Anda frustasi, habislah hidup kita. Ya, nah, untuk orang tua, jadilah orang tua yang selalu memberi contoh kepada anak-anaknya terutama untuk berlaku yang lebih baik. Dan jangan berikan kasih sayang kepada anak kita terlalu berlebihan. Karena sesungguhnya kasih sayang yang berlebihan itu akan menghancurkan kehidupan anak kita ke depan. Dia akan menjadi anak yang lemah, anak ayah atau anak ibunya, Anak Mbak. Ya, anak Mbak. Anak Mbak. Ya, sebentar-sebentar Mbak, sebentar-sebentar Mak, minta terus kerjanya, sampai-sampai nanti nyari jodoh pun minta sama Mbak sama Maknya, ya. Atau jodohnya dia dapat karena keahliannya tuh, tetapi duit kawinnya minta sama Mak, minta sama Mbak. Untuk yang anak-anak muda nih, saya berharap biasakan harus mandiri dari sekarang. Tapi bukan berarti lepas dari orang tua dan menjadi orang yang sombong sama orang tua. Tidak boleh. Nah, terakhir, banggalah dengan hasil jerih payah dan keringat kalian untuk membiayai hari yang sangat kalian tunggu, hari yang sangat kalian banggakan, yaitu perkawinan kalian. Kalau mampu, semampu-mampunya harus pakai dengan hasil dari jerih payah kita sendiri. Malu kalau misalnya minta sama orang tua. Mudah-mudahan nasihat ini ada gunanya, berguna untuk saya secara pribadi dan keluarga, berguna juga untuk kawan-kawan sekalian, terutama untuk Agung. Siap Pak. Pak, terakhir Pak, kita main games dulu Pak. Game apa nih? Jadi saya ada game situation Pak, situasi gitu. Ya, oke. Jadi ada pertanyaan untuk Bapak nih. Andaikan nih Bapak mendapat amanah kembali menjadi seorang gubernur, apa nih yang akan Bapak lakukan 5 tahun ke depan lagi Pak? Perkuatkan pertanian kita agar ketahanan pangan kita menjadi modal utama untuk membangun Bangka Belitung lebih baik lagi. Siap Pak. Karena begitu pangan kita kuat, masyarakat kita pun kuat. Dengan pangan yang kuat ini, semua hasil yang berasal dari lokal ini akan dimanfaatkan oleh kita sendiri dan orang lainnya. Siap. Kalau sektor pariwisatanya Pak? Sama dengan demikian, pangan kita kuat, dia kan akan menunjang pariwisata. Siap. Karena pariwisata ini multiplier efeknya itu sampai banyak-banyak sekali, termasuk pertanian dan ekonomi kreatif lainnya. Oke, siap Pak. Terus Pak, jika diberi kesempatan untuk memilih, untuk menjadi menteri Pak, kira-kira nih, Bapak ingin menjadi menteri apa dan kenapa Pak? Kalau dapat kesempatan nih. Setiap orang mempunyai cita-cita ya. Bener Pak? Tentunya menjadi menteri, saya harus mengukur diri dulu. Siap. Apakah ada seorang presiden terpilih mau memilih saya jadi menteri? Karena menteri ini adalah pilihan presiden. Iya, benar. Tetapi keinginan itu insya Allah ada. Cuma saya tidak berharap. Tetapi salah juga kalau misalnya saya tidak pernah bermimpi menjadi itu. Iya, benar. Karena selama itu memberi manfaat
bagi orang banyak, kenapa tidak? Benar, Pak. Yang saya sukai kegiatan itu adalah di dua sektor, Apa tuh, Pak? pertanian dan perikanan. Perikanan. Nah, dua Oke. sektor ini sangat saya sukai. Oke. Ya. Jadi Menteri Pertanian dan Perikanan, Pak. Atau perikanan. Perikanan, ya. Paling suka saya ini. Paling suka Karena ya. tantangannya sangat luar biasa. Oke. Kalau misalkan nih Bapak dapat kembali ke masa kecil, kira-kira hal apa sih yang pengen Bapak lakukan? Bermain sebanyak-banyaknya dengan teman-teman untuk menciptakan suatu keriang gembiraan yang luar biasa. Siap. Main apa contoh, Pak? Bola, mandi bersama-sama di sungai. Kalau main di Batak, bola. sungai mana, Pak? Sungai di belakang rumah dulu. Oh, belakang rumah Tapi dulu. sekarang tidak ada lagi. Oke, Habis siap. di TI orang. Oh, aduh. Ya. Dulu saya cerita masa kecil ya. Hmm. Sungai ini, di pinggir sungai ini ada dua pohon yang sudah mati. Pohon jambu bor, tetapi tidak mati-mati. Siapa? Matinya akhirnya karena TI. Oke. Jadi kami berlomba begitu selesai main bola, kan panas tuh. Lari ke sungai, naik pohon jambu nih. Ini pohon ini tingginya setinggi tiang listrik. Oh, tinggi juga ya, Pak? Iya, 4 meter Oh, ada. lebih 2 kali tiang listrik. Oh, 2 kali tiang listrik. 2 kali tiang listrik. Bapak manjat tuh, Pak? Manjat kita. Masih Manjat. kurus-kurus ya dulu ya? Ya, manjat. Kalau kecil itu tidak ada takutnya. Ya. Bayangkan kita loncat setelah naik, kita loncat dari Atas batang. atas batang. Jadi ada levelnya tuh. Level rendah. Kalau tidak salah level rendah itu setengah tiang listrik. Oke. Level menengah Pas setinggi tiang listrik. Oke. Level tingginya Di atasnya. tinggi tiang listrik ditambah setengah tiang listrik lagi. Gokil. Nah. Tinggi juga ya. Nah, disitulah kita menguji nyali. Bapak di mana, Pak? Tiga-tiganya. Wah. Jadi keren. ya, sesuai dengan umur. Sesuai dengan umur. Jadi kalau umur waktu SD yang paling rendah. Oke. Tamat SD lah mulai menengah. Oke. SMP lah ke atas. Ke atas. Oke, Ke atas. siap. Dan itu suasana yang Bapak kangenin lah ya. saya kangenin dan hampir tidak bisa dirasakan oleh generasi sekarang lagi. Iya. Karena, Hampir tidak bisa. karena tidak ada tempatnya Tidak lagi ada. mungkin dan Tidak sebagai ada. halnya. Makanya saya bercita-cita terus untuk menahan sesuai dengan kewenangan saya dan kekuatan saya kepada para penambang ini, cobalah janganlah terlalu merusak banget. Ya, sayang alam kita karena tidak saja biayanya banyak untuk mengembalikan alam kita ini menjadi baik kembali, tetapi yang paling saya rasakan terbuang begitu saja adalah masa kecil anak-anak, di mana masa-masanya itu seharusnya diisi dengan riang gembira yang banyak dilakukan di alam, itu sekarang sudah tiada. Oke. Bayangkan ketika pertumbuhan otak seorang anak yang tidak diiringi dengan rasa itu tadi, kira-kira mahal nggak kosnya Oke, siap. untuk dia Iya itu ya. dapat di masa sekarang? Siap. Jadi Bapak pokoknya sekuat mungkin untuk menahan Yeah. penambang itu, Pak. Jadi ya untuk menjaga alam kita. Betul. Ya, untuk menjaga Bangka Belitung agar tetap indah ya Yeah. pastinya ya. Dan yang pastinya juga anak-anak mudanya bisa merasakan dan juga bisa berbaur dengan alam, bukan dengan handphone. Ya, boleh handphone. Boleh handphone. Tetapi manfaatkanlah handphone ini dengan cara-cara yang baik dan bertanggung jawab. Anda akan berhasil dan sukses karena handphone, Benar? tetapi Anda akan hancur juga karena handphone. Siap. Terakhir Pak, sebelum kita tutup, pesan untuk masyarakat Bangka Belitung di luar sana apa nih Pak? Yuk kita sama-sama penuh semangat. Kita manfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan dari apa yang ada di bumi kita ini. Bangka Belitung ini kaya raya. Tinggal bagaimana kita bisa
memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan segala potensi kreativitas kita, dengan segala potensi keilmuan kita, saya yakin dan percaya kita akan menjadi daerah dan provinsi yang lebih baik dari sekarang ataupun lebih baik daripada provinsi-provinsi lainnya. Karena perjuangan itu butuh waktu, butuh kemampuan, pemikiran kita bersama. Dan marilah kita membiasakan diri kita untuk bekerja bersama-sama. Ya, hilangkan rasa iri dengki hanya karena ingin sesuatu yang untuk kepentingan pribadi. Tetapi yakinlah dengan suatu kebersamaan kita bisa membangun dan membawa provinsi kita ini ke arah yang lebih baik lagi dan lebih maju. Karena ini di Belitung, mari kita bersama-sama membangun Belitung ini juga di sektor pariwisatanya dengan sebaik-baiknya secara bersama-sama. Mulai dari masyarakat terkecil, RT, RW, lurah, camat, bupati, dan gubernur. Kita majukan Belitung. Let's go. Let's go Belitung. Siap, terima kasih Bapak atas waktunya. Bapak boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Erzaldi selaku Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selalu dekat dengan anak muda, mengerti apa keinginan anak muda, dan ya semoga ini bisa sinergi terus dengan anak muda ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih teman-teman udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.